Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Halida, NIM 204030119. Saya dari kelas 5D. Di sini saya akan menyelesaikan UTS dari mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, di mana pertanyaannya adalah kebanyakan kesuksesan seseorang dipengaruhi oleh kualitas interaksi sosialnya, yaitu kemampuan berkomunikasi. Coba Anda menjelaskan berbagai hal sesuai kemampuan Anda terkait dasar-dasar berkomunikasi dan bagaimana melakukan komunikasi yang efektif. Nah, yang pertama, kita itu hidup di Indonesia ini dengan cara berdampingan dan harus pintar bersosial kepada orang lain. Dimana pada saat kita bersosial, kita membutuhkan komunikasi antara satu sama yang lain. Dimana pada saat kita komunikasi, kita memberikan feedback atau tanggapan. Nah, cara untuk mendapatkan komunikasi yang efektif adalah yang pertama itu ada clarity, di mana jelas atau itu clear, tidak terpotong-potong, tidak terbata-bata. Dimana kalau kita berbicara atau berkomunikasi dengan terbata-bata, maka komunikasi kita itu akan terhambat. Nah, ada juga komplit, kemudian ringkas, dimana ringkas itu harus jelas komunikasi kita kepada orang lain supaya orang lain tidak bingung menanggapi apa yang kita maksud. Kemudian ada konkret, kemudian ada correct, di mana yang kita komunikasikan atau yang kita bicarakan itu benar-benar ada. Kemudian ada yaitu pertimbangan-pertimbangan, kemudian ada sopan. Nah, sopan ini sangat dibutuhkan pada saat komunikasi, di mana orang bisa menilai kita dengan perilaku kita terhadap orang tersebut. Baik, pada saat juga berkomunikasi kepada seseorang, yang perlu diperhatikan itu yang pertama adalah verbal, kemudian ada voice, kemudian ada body language, di mana body language ini mendukung kita pada saat berkomunikasi supaya orang tidak bosan melihat apa yang kita bicarakan, apa yang kita komunikasikan kepada lawan bicara kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, di mana pertanyaannya adalah segmentasi merupakan fokus utama dalam pemasaran. Anda setuju atau tidak setuju? Kemukakan alasan dan jelaskan alasan Anda berserta dengan contoh kasus. Baik, dimana kita ketahui bahwa segmentasi pasar itu sendiri adalah pengelompokan. Nah, dimana pengelompokan ini bermaksud adalah proses membagi komunitas sesuai dengan kebutuhan keinginan terhadap suatu produk. Dimana kita ketahui bahwa, apa kata Anda mengetahui daerah Malino, di mana daerah Malino itu terkenal dengan cuacanya dingin, kemudian daerahnya yang dingin. Kemudian pada saat ke sana juga kita harus membutuhkan bahan yang tebal atau baju yang tebal. Kita membutuhkan jaket, kemudian selimut yang tebal, dan di sana juga dikenal dengan kota bunga. Nah, pada saat kita ke sana, kita tidak memiliki baju. Nah, di sana itu kita harus menyiapkan pada saat ada pengunjung tidak memiliki baju dingin. Nah, di sana kita harus melihat dulu, oh, di sana dingin, tempatnya dingin, berarti kita harus menyiapkan baju yang atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menghangatkan badan, contohnya baju atau jaket yang berbahan tebal, kemudian selimut yang berbahan tebal. Nah, di situ kita sudah melihat bahwa itulah dinamakan dengan segmentasi pasar, di mana kita mengelompokkan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan atau keinginan terhadap suatu produk gitu. Baik, pertanyaan nomor 3, di mana pertanyaannya adalah, menurut pendapat Anda, rasionalkah komunikasi pemasaran terintegrasi dilakukan untuk semua jenis usaha atau perusahaan?
skala kecil, menengah, dan besar. Nah, kapan pelaksanaan komunikasi pemasaran terintegrasi dilaksanakan? Jelaskan secara menyeluruh dan tidak boleh sambil membaca. Nah, kalau menurut saya itu terintegrasi dilakukan untuk semua jenis usaha perusahaan skala kecil, besar, menengah atau besar itu rasional jika untuk usaha yang besar, tapi tidak untuk usaha yang kecil, di mana pada saat periklanan itu orang membutuhkan dana yang sangat besar, di mana pada saat menggunakan dana yang besar kita lihat dulu usaha kita besar atau kecil usaha tersebut. Kalau besar usaha kita berarti kita membutuhkan dana yang besar juga, di mana bisa menyewa endorsement, kemudian bisa memasang billboard, kemudian kita bisa memasang spanduk-spanduk besar yang biasa kita lihat di jalan itu. Tetapi kalau kita membuat periklanan pada saat usaha yang masih kecil itu kurang efektif, karena usaha kecil itu pasti dananya juga kecil dan hanya pada tempat-tempat itu saja. Kemudian kapan sih pelaksanaan komunikasi pemasaran terintegrasi dilakukan? Nah, ada beberapa periklanan yang bisa dilakukan kapan saja, ada juga yang hanya pada saat event-event tertentu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, di mana pertanyaannya adalah apakah sama atau berbeda antara iklan dan promosi? Mana yang levelnya lebih tinggi? Berikan penjelasan yang menunjukkan persamaan atau perbedaannya. Nah, di sini menurut saya itu berbeda antara iklan dan promosi. Di mana yang kita ketahui adalah promosi itu dilakukan untuk membangun citra merek dan meningkatkan penjualan. Sedangkan promosi itu sendiri adalah digunakan untuk mendorong penjualan jangka pendek. Nah, kita ketahui bahwa periklanan itu adalah salah satu elemen promosi. Nah, di mana promosi itu merupakan bauran pemasaran atau marketing mix, di mana pada bauran pemasaran itu terdapat 4P. Yang pertama yaitu price, di mana harga, kemudian yang kedua adalah produk, di mana yaitu produk atau akan kita jual, kemudian ada promotion, di mana kita akan promosikan barang tersebut, dan yang keempat itu ada place, di mana tempat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, di mana pertanyaannya adalah amati dan temukan pendekatan pada iklan produk smartfren. Coba Anda kaji pendekatan apa yang dilakukan pada iklan media massa. Nah, bagaimana dengan produk yang sejenis, misalnya Telkomsel dan Indosat? Jelaskan jawaban Anda. Nah, ini menurut saya, dimana saya juga sekarang menggunakan smartfren. Contohnya yang pertama itu smartfren itu pengiklanannya dilakukan oleh Atta Halilintar sebagai brand ambassadornya, dimana kita ketahui bahwa Atta Halilintar itu adalah artis di Indonesia maupun YouTuber, pengusaha. Nah, kemudian saya juga menggunakan smartfren ini. Yang pertama itu juga karena IMEI HP iPhone jika terblokir itu bisa kita gunakan kartu smartfren, tidak harus menggunakan kartu Telkomsel, Indosat, XL, dimana pada saat menggunakan Telkomsel, XL, dan Indosat itu tidak mendapatkan layanan, dimana yang digunakan hanya smartfren. Nah, kemudian kalau Telkomsel itu adalah dimana menjanjikan pembauran dalam memperkuat masa depan digital di Indonesia. Nah, kemudian ada juga ini Indosat, dimana Indosat ini menjadikan perusahaan telekomunikasi digital yang dipilih di Indonesia. Jadi itulah tadi jawaban UTS yang saya kerjakan. Semoga saya mendapatkan nilai memuaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.